Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Dan ini adalah materi bagian pertama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dimulai dengan latar belakang. Pertama, terjadi restorasi Meiji pada tahun 1868, di mana Jepang membuka kembali negaranya setelah lebih kurang 200 tahun menutup diri dari bangsa asing. Oleh karena itu, terjadilah industrialisasi. Industrialisasi terjadi pasca restorasi Meiji karena banyak mahasiswa Jepang dikirim ke luar negeri seperti ke Amerika, Inggris, dan Jerman untuk belajar teknik industri lalu pulang kembali ke negaranya dan membangun perindustrian di Jepang. Misi pengiriman mahasiswa tersebut disebut misi Iwakura karena pengiriman mahasiswa berdasarkan beasiswa yang diberikan oleh Jenderal Iwakura. Setelah banyaknya industri di Jepang, Jepang membutuhkan bahan baku industri untuk menjalankan perindustrian tersebut. Namun bahan baku tersebut tidak bisa didapatkan di negaranya sendiri karena Jepang negaranya cukup kecil dan tidak memiliki banyak sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya alam untuk bahan baku industri dibeli ke Belanda dan Amerika, di mana Belanda mayoritas mengambil bahan baku tersebut di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Namun, Belanda dan Amerika akhirnya menjatuhkan embargo ke Jepang karena perbedaan pandangan atau berbeda posisi pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana Jepang masuk ke dalam blok poros atau sentral bersama Italia dan Jerman, sementara Belanda dan Amerika masuk ke dalam blok sekutu. Setelah itu, Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Oleh karena itulah nantinya Amerika membalas serangan tersebut dengan ikut serta dalam Perang Dunia II di dalam Perang Asia Pasifik. Lalu latar belakang berikutnya, semangat Hakko Ichiu. Apa itu semangat Hakko Ichiu? Hakko Ichiu kalau diartikan per kata ada 8 penjuru angin. Maksud 8 penjuru angin ini adalah benua Asia, di mana Jepang menganggap bangsanya sebagai pemimpin dari bangsa-bangsa di Asia, dan Jepang ingin membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Ini adalah kronologi kedatangan tentara Jepang atau pasukan Jepang di Nusantara. 11 Januari 42 di Tarakan, Kalimantan bagian utara, lalu 24 Januari 42 di Balikpapan, 29 Januari 42 di Pontianak, 3 Februari 1942 di Samarinda, 10 Februari 1942 di Banjarmasin, 14 Februari 1942 di Palembang, 1 Maret 1942 di Banten, Eretan Wetan, dan Kragan, jadi 3 tempat sekaligus di Pulau Jawa. Lalu 5 Maret 1942 Batavia dinyatakan sebagai kota terbuka oleh Belanda karena Belanda tidak mampu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Jepang, hingga akhirnya terlaksanalah perjanjian antara Jepang dengan Belanda yang dikenal dengan nama Kapitulasi Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Itulah tanggal resmi Jepang berkuasa menggantikan Belanda di Nusantara. Ini selanjutnya Kapitulasi Kalijati dilaksanakan 8 Maret 1942, lokasinya di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Tokoh yang mewakili Jepang adalah Jenderal Imamura, sementara dari Belanda ada Terpoorten dan Tjada Verstegen-Boer, gubernur Hindia Belanda terakhir ya. Lalu isi kapitulasi adalah penyerahan kita Nusantara yang waktu itu bernama Hindia Belanda kepada Jepang, dan Belanda menyerah tanpa syarat, di mana pasukan Belanda akan dijadikan sebagai tawanan perang. Bisa dilihat inilah foto ketika kapitulasi dilaksanakan. Bisa dilihat di sini ada Jenderal Imamura dan di sini ada Terpoorten dan Van Starkenborg. Bagaimana dengan susunan pemerintahan militer Jepang di Nusantara setelah mereka berkuasa? Dibagi menjadi Gunsirekan atau Seiko Shikikan, di mana ini adalah seorang panglima tertinggi yang kedudukannya ada di Kota Dalat, Vietnam. Lalu Gunseikan, kepala pemerintahan militer, Gunseibu, setingkat gubernur, nanti dihapuskan digantikan dengan Shiu, yaitu keresidenan. Di bawah Shiu nanti ada Si Kota Praja, Ken Kabupaten, Gun Distrik, Son Kecamatan, Ku Kelurahan atau desa. Jadi ini tingkatan administrasi wilayah pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia. Selanjutnya administrasi wilayah. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama wilayah 1, yaitu Pulau Jawa dan Madura. Pusat pemerintahnya ada di Jakarta atau Jayakarta. Dikuasai oleh Gunseibu Angkatan Darat ke-16, dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Ini dia bisa dilihat Hitoshi Imamura.
Lalu wilayah 2, yaitu Pulau Sumatera, pusat pemerintahannya ada di Kota Bukit Tinggi. Dikuasai oleh Rekugun Angkatan Darat ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Ini Jenderal Tanabe. Dan wilayah 3 yaitu Indonesia bagian timur, pusat pemerintahannya ada di Makassar, dikuasai oleh Kaigun atau Angkatan Laut Selatan, sering disebut Armada Kedua, dipimpin oleh Laksamana Muda Maeda. Ini dia foto Laksamana Muda Maeda. Selanjutnya kebijakan politik Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu Osamu Seirei atau Undang-Undang Nomor 1, dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942 oleh Gunseikan ke-16, berarti 1 hari sebelum Jepang resmi berkuasa di Indonesia, 1 hari sebelum kapitulasi Kalijati. Isinya tentang keputusan pendudukan militer Jepang serta sistem kepegawaian pada masa Belanda yang masih diakui selama pegawai tersebut patuh kepada Jepang. Misalnya, seseorang berprofesi sebagai hakim atau guru misalnya pada masa penjajahan Belanda. Jepang tetap mengakui profesi mereka selama mereka tetap patuh pada kebijakan dan peraturan pendudukan militer Jepang. Selanjutnya ada peraturan pembubaran organisasi politik, dikeluarkan tanggal 20 Maret 1942. Berisi tentang pembubaran perkumpulan dan organisasi politik, terutama organisasi politik yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda. Namun nanti perlu dicatat ada satu organisasi politik yang dibentuk pada masa Belanda namun tidak dibubarkan, yaitu MIAI, singkatan dari Majelis Islam A'la Indonesia, yang kemudian diganti oleh Jepang menjadi MASYUMI, Majelis Syuro Muslim Indonesia, karena Jepang tidak ingin membubarkan organisasi agama Islam, karena Jepang sangat memerlukan bantuan para ulama besar Islam untuk menyebarkan propagandanya di Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 dikeluarkan pada tanggal 8 September 1942, berisi tentang kontrol Jepang terhadap organisasi dan perkumpulan. Namun ini juga menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia, karena setelah Jepang mengeluarkan undang-undang tersebut, banyak sekali organisasi yang dibentuk Jepang dan di dalamnya banyak para tokoh dari Indonesia yang diperbolehkan untuk menjabat di jabatan penting gitu. Organisasi politik. Yang pertama kita bahas Gerakan 3A, dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Tokohnya Shimizu Hitoshi dan Mr. Syamsuddin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tadi, maka itu banyaklah orang-orang Indonesia atau pribumi yang menjabat di jabatan penting di dalam organisasi bentukan Jepang. Tujuannya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Dunia. Terkenal dengan slogannya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Jepang di sini disebut Nippon ya. Nippon itu istilah lamanya Jepang gitu. Karena orang Jepang pun tidak pernah bilang negara dia itu Jepang, tapi dia bilang dia itu Nippon. Orang Jepang dalam bahasa Jepang disebut Nihonji, Nippon atau Nihon. Lalu organisasi ini dibubarkan oleh Jepang karena bukan representasi organisasi nasional. Dan di dalam Gerakan 3A banyak juga kepentingan-kepentingan kita yang diutamakan. Jadi Jepang membubarkan organisasi ini. Selanjutnya Putera atau Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tanggal 16 April 1963. Tokohnya Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Bisa dilihat di sini tokoh-tokoh dari Putera. Tujuannya propaganda mengajak golongan nasionalis dan terpelajar untuk mendukung Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Dibubarkan karena lebih menguntungkan kepentingan bangsa Indonesia. Selanjutnya Chuo Sangiin. Kalau dalam bahasa kitanya Chuo Sangiin ini Dewan Pertimbangan ya, dibentuk pada tanggal 5 September 1943. Tokohnya Kumaki Chiharada, Insinyur Soekarno, dan Kusumo Utoyo. Tujuannya Dewan Perwakilan atau Badan Legislatif, seperti yang sudah dijelaskan pengertian Chuo Sangiin itu Dewan Pertimbangan. Dan Chuo Sangiin ini nantinya diganti pada tahun 1945 menjadi Panitia 9 di dalam BPUPKI. Selanjutnya Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Jawa, dibentuk pada tanggal 8 Januari 1944. Tokohnya Kumaki Chiharada dan Insinyur Soekarno. Tujuannya propaganda menghimpun dukungan golongan sosial Jawa untuk memperkuat persaudaraan dalam membantu Jepang dalam menghadapi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Bisa lihat nih Insinyur Soekarno. Lalu apa saja departemen masa pemerintahan Jepang? Di bawah Gunseikan ada Somobu, Departemen Urusan Umum, Zaimobu, Departemen Keuangan, Sangyobu, Departemen Industri, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, dan Shihobu, Departemen Kehakiman.
Sementara di bawah Shiu ada Keimobu Departemen Kepolisian, Naiseibu Departemen Umum, dan Keizaibu Departemen Ekonomi. Oke teman-teman, itu dia materi pembahasan pendudukan Jepang di Indonesia bagian pertama. Tungguin materi pembahasan bagian keduanya. Bagi kalian yang pengen slide PDF-nya, bisa tinggalkan email di kolom komentar. Namun, untuk menuliskan alamat emailnya, saya sarankan untuk mengganti dan titik sebelum .com dengan angka 0. Ditakutkan kalau kalian menulis alamat email lengkap seperti biasa, akan dianggap sebagai spam oleh pihak YouTube. Jadi, jangan lupa untuk like dan subscribe juga channel Heroiskin Studio. Ketemu lagi di video pembahasan berikutnya.